Halo, selamat datang di Rigel Aviation. Salam satu langit kepada seluruh penerbang seluruh Nusantara, air crew member dan non-air crew member, dan juga para pecinta dunia aviasi. Oke, dari episode sebelumnya kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan terkait angle of attack. Karena kebanyakan pesawat sipil tidak memiliki angle of attack meters. Indikator angle of attack tidak ada. Nah, akhirnya banyak sekali yang bertanya ke kami, apakah sama pitch attitude atau nose attitude pesawat dengan angle of attack? Oke. Jadi materi kita hari ini adalah angle of attack versus pitch attitude. Kita lihat apakah sama atau beda. Oke. Sebelum kita melihat gimana sih cara menghitung angle of attack apabila pesawatnya tidak memiliki angle of attack meter, kita akan pilah-pilah dulu apa itu pitch attitude ataupun nose attitude, apa itu angle of attack. Oke, kita lihat itu. Angle of attack. Oke, apa itu? Saya akan gambarkan aerofoil lagi, seperti biasa, aerofoil. Oke, kali ini saya gambarkan aerofoil. Ya. Wing pesawat. Sayap, wing. Wing, sayap, chicken wing. Sorry. Oke. Sekarang kita lihat apa itu angle of attack. Apakah dia nose attitude atau bukan? Kita lihat dulu. Ada garis imajiner yang menghubungkan ujung bagian sisi depan yang disebut dengan leading edge sayap atau wing leading edge, dan yang bagian belakang ada yang disebut dengan trailing edge. Jadi ini adalah leading dan ini adalah trailing edge. Bagian depan, bagian belakang, ujungnya. Oke. Dan dari ujung ke ujung ini terciptalah garis imajiner seperti ini. An imaginary line. Garis imajiner yang menghubungkan leading edge wing dengan trailing edge sayap sebuah pesawat, ini yang disebut dengan chord line. Jadi apa itu chord line? Garis imajiner yang menghubungkan leading edge pesawat ke trailing edge pesawat. Inilah chord line. Oke. Lalu kita bicara lagi yang namanya relative airflow. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, Cap, airflow dengan relative airflow apakah sama? Pertanyaan yang bagus. Itu adalah dua hal yang berbeda. Airflow dengan relative airflow adalah dua hal yang berbeda, namun tidak akan kita bahas di sini. Kita akan fokus ke angle of attack, bagaimana cara menghitungnya apabila pesawat tidak memiliki angle of attack meters. Berapa sih angle of attack saya? Karena kolerasinya dengan stall nanti. Oke. Chord line. Sekarang saya ambilkan sebuah relative airflow. Saya ambil contoh begini.
Ini adalah relative airflow. Ceritanya ke sini arahnya dia. Oke. Nah, garis imajiner ini kita tarik lagi ke bawah sini, membentuk sebuah sudut. Sudut yang inilah yang ditarik dari garis imajiner menuju relative airflow, inilah yang dijadikan sudut angle of attack. Jadi chord line dengan relative airflow. Tarik lagi seperti ini, maka inilah sudutnya, yang disebut dengan angle of attack, sudut serang. Oke, jadi clear bahwa angle of attack adalah chord line, sebuah pesawat garis imajiner yang dihubungkan ke relative airflow. Dan relative airflow ini adalah hal yang berbeda dengan airflow. Karena relative airflow akan mengikuti apabila wing pesawat begini, relative airflow-nya akan juga mengikuti daripada arah daripada wingnya, sudutnya. Which is akan kita bahas-bahas di materi-materi berikutnya. Oke. So inilah angle of attack. Sekarang pertanyaannya, what is pitch attitude? Oke, sangat sederhana kalau pitch attitude. Ini saya hapus. Oke, sekarang saya butuh, ini dia. Oke, sekarang kita lihat ya. Pitch attitude. Pitch attitude hubungannya adalah dengan nose pesawat, nose. Si hidung pesawat, pitch. Momennya disebut pitching moment. Nah, seperti ini. Dari yang namanya lateral axis, which is nggak akan kita bahas di sini. Lateral axis memberikan yang namanya pitching moment. Pitching moment kita bicara adalah hidung pesawat. Jadi kalau pitch attitude-nya 10 derajat, maka hidung pesawat seperti ini. Jadi tolong lihat di kamera ini adalah katakanlah 0 degrees atau 0 derajat. Pitch attitude 10 derajat akan kurang lebih seperti ini. That's it. This is pitch attitude. Oke. Berarti pitch attitude adalah nose attitude si pesawat itu sendiri. Saya ambil contoh. Saya gambarkan sebuah pitch attitude indicator. Nah, kita ada horizon di sini. Ini adalah 5 derajat. Ini adalah 10. Katakanlah demikian. Kita permudah, kita simplify. Ini daratan, ini langit. Oke. Sekarang kita lihat. Ini katakanlah angka 10 derajat. Apa yang terjadi ketika pitch attitude di indikator ini menunjukkan di sini? Berapa derajat hidung pesawatnya apabila indikatornya seperti ini? That's it. Nilainya adalah pitch-nya. Nose attitude si pesawat adalah 10 derajat. Oke. Maka kita bisa tarik di sini. Ini saya ambil contoh sederhananya. Oke. Ini pesawatnya. Berarti pesawat sedang terbang di mana hidungnya kurang lebih 10 derajat pitch attitude.
Oke. Nose attitude pitch-nya berarti 10 derajat. Oke. Lalu bagaimana? Apakah pesawatnya climb? Apakah pesawatnya turun? Sekarang kita lihat. Apa sih? Gimana cara ngitung angle of attack? Sederhana. Dengan nose seperti ini, ternyata flight path adalah arah pesawatnya. Ternyata flight path pesawatnya tidak naik, tapi dia turun seperti ini. Dengan posisinya nose-nya di atas. Saya ambil contoh. Pesawatnya turun. Sekalipun nose-nya ke atas. Sekarang kita lihat. Ternyata flight path-nya pesawat adalah di sini. Supaya mudah kita simplify, ternyata flight path-nya turun 5 derajat di sini nih. Ini flight path-nya dia. Di angka 5 derajat. Oke, pada indikator nggak? Ya, pesawat-pesawat yang canggih kita punya namanya flight path factor. Kita tinggal pencet, kita lihat arah pesawatnya, flight path-nya kemana sih? Oh, ternyata flight path factor-nya menunjukkan bahwa pesawatnya turun 5 derajat. Sekarang kita lihat. Pitch attitude pesawat adalah 10 derajat, tapi pesawatnya turun. Kurang lebih dengan sudut 5 derajat. Formulasinya seperti apa? It's very simple. Formulasinya adalah pitch attitude pesawat, yaitu 10 derajat, ditambah flight path pesawat adalah 5 derajat turun. Maka kita ketemu angka 15 derajat. Ini adalah value angle of attack pesawat. Nah, for your additional information, sekedar informasi tambahan, angka apa ini? This is the magic number. Pesawat mencapai critical angle of attack bervariasi value-nya. Namun kita tarik sebuah generalisasi bahwa critical angle of attack adalah 15 derajat secara umum hingga 20 derajat. Ini kita harus waspada. Apa yang terjadi ketika pesawat mencapai critical angle of attack? Pesawatnya stall. Inilah kita bisa lihat pitch attitude 10 derajat. Pesawatnya tidak naik ke atas, namun justru flight path-nya malah turun. Dengan sudut flight path 5 derajat turun, maka value angle of attack-nya adalah 15 derajat. Apa itu maksudnya? The aircraft has reached the critical angle of attack. So, pitch attitude-nya 10, pesawatnya turun dengan sudut 5 derajat. Critical angle of attack. Apa yang terjadi? Mungkin dia bisa buffer seperti itu. Oke, this is the value angle of attack. Dan secara general, value of angle of attack pesawat varies. Namun, secara umum adalah 15 hingga 20 derajat. Demikian, pitch attitude dengan angle of attack adalah dua hal yang berbeda, dan apabila pesawat tidak memiliki angle of attack meter, bisa menggunakan formulasi demikian. Semoga materi ini dapat membantu, dan stay safe semua buat all crew, air crew member, seluruh Indonesia, sahabat Rigel Aviation, dan tentunya pencinta aviasi. Terima kasih, dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Salam satu langit.